Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Keluarga kurang mampu. Pada 2019 atau kelas 3 SD, ia tidak melanjutkan sekolah. Alasannya ingin bekerja untuk membantu orang tua mendapat pundi-pundi dia. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang mengambil pendidikan, kok bisa salah mengambil kebijakan? Halo semuanya, kali ini kita mau ngobrol singkat bersama aku Vika dan aku Alia. Jadi kami di sini mau bahas terkait ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Pastinya ini penting banget ya untuk dibahas. Untuk itu, mari simak video ini teman-teman. Ya, karena faktanya pendidikan kita belum adil. Berdasarkan data BPS, penduduk di desa yang belum pernah sekolah jumlahnya jauh lebih banyak dibanding di kota. Di desa sekitar 5%, sedangkan di kota cuma 2%. Wah, itu tuh udah nunjukin banget sih dari awal aja kesempatan mereka udah berbeda ya. Belum lagi soal lulusan SMA, hampir setengah penduduk kota bisa lulus SMA, tapi di desa sekitar 1/4-nya. Jadi wajar nggak sih kalau misalkan peluang kerja dan hidupnya itu beda? Nah, jadi menurutku bukan karena anak-anak di desa nggak mampu ya buat sekolah, tapi karena fasilitasnya yang mungkin masih kurang memadai. Nah, biasanya guru berkualitas ini ditempatkan di kota, sedangkan di desa ini sering mendapatkan guru yang kekurangan gitu. Ditambah lagi kan sekarang semuanya dituntut digital, padahal kan belum tentu semua siswa punya HP, laptop, dan internet yang stabil, iya nggak sih? Nah, betul banget Mbak Tika. Terus solusinya gimana ya biar kita nggak ketimpangan terus? Nah, yang pertama itu pemerataan guru. Nah, guru berkualitas harus benar-benar didorong dan difasilitasi buat ngajar di daerah terpencil, bukan cuma numpuk di kota. Mungkin untuk yang kedua itu fasilitas yang disesuaikan kebutuhan daerah ya, karena nggak semua daerah ini butuh hal yang sama. Ada yang butuh internet, ada juga yang butuh gedung yang layak untuk sekolah. Ketiga, bantuan ekonomi yang tepat sasaran. Banyak anak putus sekolah bukan karena mereka malas, tapi karena kondisi keluarga. Jadi beasiswa dan bantuan itu penting banget guys. Nah, mungkin untuk yang terakhir ini kebijakan pendidikan ini jangan disamaratakan. Jadi harus adil, artinya tidak dibeda-bedakan antara yang di kota dengan yang di desa teman-teman. Kalau ketimpangan ini terus dibiarkan, dampaknya panjang, kesenjangan sosial makin besar, dan kesempatan sukses nggak dimulai dari garis yang sama. Oke, jadi jelas ya pendidikan itu harus adil. Pendidikan itu kunci untuk masa depan Indonesia. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Makasih udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!